obat adalah seni. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan saya Dr. Theodorus, staf farmakologi FK Unsri. Hari ini kita melanjutkan kuliah bagian kedua dari studi eksperimental randomized control trial. Jadi selanjutnya adalah masalah studi populasi. Jadi kalau kita ngomong studi populasi itu berkaitan dengan sampel yang akan terlibat dalam penelitian kita. Dalam desain uji klinik obat itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah kriteria penerimaan. Definisinya kira-kira syarat sampel yang harus dipenuhi untuk ikut uji klinik obat. Dan perlu diingat bahwa dalam kriteria penerimaan ini kalau bisa gejala subjektif dihindari, misal nyeri. Karena dalam bahasa Indonesia akan sulit sekali untuk menilai nyeri itu. Walaupun memang penelitian di negara maju, mereka sudah menggunakan FAST score, visual analog score, dan mereka sudah terbiasa dengan menyatakan tingkat nyerinya dengan angka. Sedangkan kita belum terbiasa kapan disebut nyeri ringan, sedang, berat itu. Kalau bisa dihindari, kalaupun harus dilakukan, mesti ada nilai-nilai yang bisa secara objektif menilai nyeri itu. Misalnya kalau pada sendi lutut misalnya, apakah kalau dalam kasus rheumatoid arthritis kita memakai foto dengan melihat penyempitan daripada sendi misalnya. Ya. Yang kedua, syarat kriteria penerimaan, kriteria diagnosis harus jelas. Penggunaan alat sebaiknya 1 orang. Kalau lebih dari 1 orang, kita akan lakukan ke uji kesesuaian, dan alat pun harus sudah merupakan gold standar dimanapun center melakukannya. Jadi sudah ditera menjadi gold standar. Dan yang terakhir adalah dalam kriteria penerimaan, semakin ketat kriteria penerimaan itu generalisasi dari penelitian itu semakin sempit. Yang kedua adalah kriteria penolakan. Nah, kriteria penolakan ini bukan lawan dari kriteria penerimaan, tapi suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat diikutsertakan dalam uji klinik obat. Ya, jadi kalau dalam uji klinik obat kita tahu misalnya seperti penjelasan sebelumnya bahwa uji klinik obat akan juga hasilnya bagus kalau dia memang one single major disease ya. Tapi kalau ada 2 misalnya menderita penyakit yang kontraindikasi dengan obat yang teliti ya tidak boleh ikut. Misalnya penelitian beta blocker terhadap hipertensi tapi pasien ada menderita asma misalnya ya. Jadi itu harus dihindari. Adanya penyakit penyerta yang lain ya. Jadi dia tidak hanya hipertensi tapi dia menjadi adanya diabetes ya misalnya ya. Jadi beta blocker di beberapa literatur juga akan mempengaruhi gula darah gitu ya. Menggunakan obat segolongan. Nah, ini kaitannya nanti dengan washout period ya. Washout period masa di mana pasien itu tidak mendapat obat. Lamanya washout period itu 3,5 sampai 4 kali waktu paru obat ya. Yang terakhir kriteria penolakan gangguan kesehatan jiwa atau kelainan organ ya. Jadi banyak juga sudah sekarang pasien-pasien itu masih muda itu sudah mengalami misalnya gastrektomi ya ataupun untuk pemotongan limpa ataupun yang lain ya. Nah, itu juga tidak boleh diikutkan dalam uji klinik obat. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah yang ini juga harus sebelum ke kriteria selanjutnya, kriteria penerimaan dan kriteria penolakan ini sebelum penelitian dimulai, before study begin gitu ya. Selanjutnya adalah kriteria drop out ya. Kriteria drop out. Misalnya timbul efek samping berat, penyakit bertambah berat, penderita yang tidak kooperatif, lepas follow up atau mati. Nah, kriteria drop out ini peneliti yang aktif ya menentukan.
yang menentukan ya. Tapi tidak semua yang mengalami efek samping itu harus dikeluarkan, jadi harus dipertimbangkan gitu ya. Jangan sampai ada syarat juga memang secara oleh FDA bahwa kalau drop out lebih dari 20% sebenarnya penelitian itu gagal gitu ya, fail gitu ya. Yang terakhir adalah kriteria withdrawal atau withdrawn, di mana responden atau sampel itu menarik diri dari uji klinik obat. Ya, jadi ini kita perlu perhatikan, terutama untuk evaluasi efektivitas obat itu menggunakan alat ya. Misalnya penelitian tentang ulcus pepticum, evaluasinya menggunakan endoskopi. Walaupun endoskopi itu misalnya di dalam penelitian itu dilakukan secara gratis untuk pasien, tetapi untuk beberapa pasien mungkin endoskopi itu menyakitkan, sehingga waktu follow up untuk monitoring yang terakhir untuk keberhasilan mereka biasanya menolak. Ya, jadi bedanya eksperimental dengan apa? Dengan studi observasi. Studi eksperimental ini ada 4 kriteria, sedangkan kalau pada studi observasi cuma 3 kriteria. Selanjutnya dari studi populasi ini kita akan membicarakan masalah ciri sampel ya. Ini erat hubungannya dengan kriteria penerimaan. Jadi kita tahu bahwa untuk jenis penelitian tertentu terkait hanya jenis kelamin tertentu ya. Misalnya kalau kanker prostat, kanker mame, tapi yang diingat adalah adanya kelompok risiko ya. WHO menetapkan wanita hamil dan menyusui serta menars tidak boleh diikutsertakan dalam penelitian obat baru gitu ya. Kemudian anak di bawah 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun juga tidak diikutsertakan. Habit ya, kebiasaan alkohol, obat-obatan lain juga tidak diikutsertakan. Reaksi alergi obat perlu diketahui. Kemudian pekerjaan, terutama yang menggunakan mesin tidak diikutsertakan, apalagi kalau obat itu salah satu efek sampingnya menimbulkan efek sedasi gitu ya. Kemudian status gizi yang menjalankan diet tidak diikutsertakan, apalagi kalau penelitiannya tentang obat-obat dislipidemia gitu ya. Kemudian etnis dan ras kadang-kadang juga berpengaruh terhadap suatu penelitian. Kita tahu misalnya INH berkaitan dengan asilator, begitu juga kloroquine gitu ya. Kemudian pertimbangan anatomi, operasi, gangguan kesehatan jiwa juga tidak diikutsertakan. Jadi itu kira-kira yang berkaitan dengan seleksi sampel. Selanjutnya adalah masalah macam-macam bias. Ini sengaja tidak saya Indonesiakan supaya kita lebih memahami. Jadi dari setiap tingkatan dari penelitian itu yang menimbulkan seolah betul ya, tapi sebenarnya salah. Yang banyak terjadi, jadi tolong diingat juga untuk para mahasiswa, kalau bertanya jangan bertanya ini banyak bias ya, tapi Anda harus to the point ya, mengatakan bias apa gitu ya, supaya yang akan menjawab mengerti maksud bias yang Anda sampaikan. Jadi setiap jenis penelitian itu menimbulkan bias-bias tertentu. Kalau Anda baca di buku clinical trial itu karangan Belt-Spilker, kira-kira lebih kurang 100 jenis bias ya. Tapi untuk uji klinik atau randomized control trial ini ada kira-kira 5 bias yang sering terjadi. Pertama adalah bias pengukuran atau disebut juga measurement bias. Ini terutama kaitannya dengan menegakkan diagnosa. Alat yang digunakan tadi sudah saya sebutkan, terstandar atau tidak, atau dalam bahasa ilmiahnya tertera atau tidak. Kemudian yang menggunakan alat ekspertis atau tidak, expert dalam bidangnya atau tidak. Nah ini juga kadang-kadang bermasalah dalam institusi-institusi yang masih kecil. Kita belum tentu mempunyai expert di bidang tertentu ya. Misalnya penelitian-penelitian yang berkait dengan farmakologi molekuler, kalau misalnya parameternya itu adalah bersifat biologi molekuler ya, belum tentu semuanya bisa membaca
IHK gitu ya. Kemudian bias seleksi yang nomor 2 ini sering terjadi kalau pemilihan sampel itu tidak random sehingga kedua kelompok itu memang beda. Misal salah satu kelompok memang kontraindikasi terhadap obat infertility atau penyakitnya lebih berat. Ini juga tidak boleh terjadi. Jadi syarat uji klinik 2 kelompok atau 3 kelompok itu syaratnya homogen atau setara ya. Atau juga dalam bahasa Inggrisnya comparable, ya, dapat dibandingkan. Selanjutnya adalah ini juga yang sering terjadi bias respon ya. Ini terutama kalau alat ukurnya kita menggunakan kuesioner ya. Ini sangat dipengaruhi pengetahuan pengalaman masa lalu responden terhadap suatu obat. Jadi sudah banyak bukti penderita ansietas itu memberi respon lebih baik pada obat berwarna hijau. Kalau penderita depresi memberi respon yang lebih baik terhadap obat berwarna kuning. Dan ini yang nomor 4 ini yang jadi masalah, dan nomor 5 bias indikasi bila prognosa kedua kelompok itu berbeda ya. Jadi jangan sampai misalnya satu kelompok, misalnya kita penelitian tentang obat asma, misalnya untuk beta 2 agonis, ya kita satu kelompok asma ringan dan sedang, satu kelompok lagi adalah asma berat, itu akan bermasalah ya. Jadi prognosa kedua kelompok harus sama. Jadi ada 2 syarat dalam uji klinik, karakteristik dasar atau baseline data harus sama, kemudian juga baseline klinis juga harus sama. Yang terakhir adalah bias peneliti, yang ini tidak boleh terjadi ya. Bias peneliti biasanya terjadi pada uji klinik berpembanding open label atau single blind. Jadi peneliti tahu kelompok mana yang diberi obat, itu sangat berbahaya sekali. Makanya kalau dalam bentuk open label single blind, parameter yang digunakan betul-betul harus objektif ya, harus objektif supaya bias peneliti atau observer bias terhindarkan. Itu kira-kira macam-macam bias yang terjadi pada uji klinik obat. Dan yang terakhir dari bias itu yang paling tidak boleh adalah faktor pengganggu atau yang disebut confounder. Tolong diingat tadi di awal sebelum di kuliah pertama sudah saya ngomong bahwa kalau kita menduga misalnya umur sebagai confounder faktor pengganggu, pengambilan sampel tidak boleh secara random, tapi dengan stratifikasi atau matching. Ya, jadi stratifikasi berdasarkan umur atau matching berdasarkan umur supaya tidak terjadi faktor pengganggu. Jadi kalau adik-adik mahasiswa atau sejawat sekalian membaca di jurnal-jurnal, kalau ditulis bahwa the sample was drawn by using stratification, itu artinya di situ ada variabel pengganggu ya. Jadi bukan kita tulis adanya variabel pengganggu, tidak boleh. Tapi cara pengambilan sampelnya harus dengan 2 cara, stratifikasi atau dengan matching. Selanjutnya, setelah kita lalui ini adalah yang poin ini juga penting, jadwal pemberian obat ya. Kemudian apakah juga dulu sempat ramai masalah pengobatan TBC pakai PMO, pengawas makan obat ya. Jadi formulasi obat harus dalam nama generik, nama farmasi dicantumkan. Satu lagi saya kelupaan di sini, harus dalam tulisan dalam nama ATC number, anatomical therapeutic code ya. Jadi kita beli ke pihak farmasi, kita minta ATC number-nya gitu ya, ATC number-nya. Dan cara pemberian harus jelas, oral, parenteral, suppositoria. Kemudian yang dosis yang diberikan harus jelas juga, miligram atau gram. Frekuensi pemberian harus jelas berdasarkan waktu paru, lama pemberian, hari, bulan, tahun ya. Ini juga kita perlu perhitungkan kalau uji klinik itu memerlukan waktu tahunan ya. Itu biasanya dalam bentuk survival analysis, itu harus diperhitungkan kemungkinan pasien loss follow up atau drop out ya. Yang terakhir dari situ kita efek samping. Apakah kalau ada efek samping ringan
kita lakukan modifikasi dosis. Kalau sedang misalnya apakah ada emergency treatment, kita kasih antidotumnya, atau kalau berat kita drop out, ya. Itu kira-kira yang untuk jadwal pemberian obatnya. Yang selanjutnya tentang kepatuhan pasien. Ini yang jadi masalah untuk uji klinik obat ya, tentang kepatuhan pasien ini ya. Apalagi kalau ada pengobatan atau perawatan tambahan pada pasien, itu kan akan jadi bermasalah, akan menurunnya kepatuhan pasien ya. Pengapakan biasanya diberikan dalam bentuk botol dengan jumlah obat tertentu, jadi berapa kali sehari dalam jumlah tertentu, berapa lama, berapa hari ya. Sehingga kalau untuk pasien berobat jalan, kita kasih tahu misalnya 2 minggu sekali, dalam arti 2 kali sehari kita kasih 15, misalnya dia kembali dalam arti tinggal 1 dalam botolnya ya. Kemudian juga kita harus memperhatikan washout period sebelum uji klinik dan atau pada crossover design setelah pemberian obat dalam suatu periode. Ya, jadi ini harus kita perhitungkan. Makanya untuk penelitian randomized control trial ini sebagusnya orang-orang yang mengerti betul-betul metode penelitian uji klinik obat ini, karena ini erat kaitannya dengan terminologi farmakologi. Selanjutnya, dari washout period ini, ya, dari washout period ini sudah di awal saya sebutkan tadi 3,5 sampai 4 kali waktu paruh, ya, jadi kita perlu perhitungkan betul, ya. Baru kita menentukan metode evaluasi, alat pengukuran keberhasilan, ya. Jadi menggunakan kuesioner, bisa yang terbuka, tertutup, atau kombinasi, ya. Jadi open kuesioner, close-ended kuesioner, atau kombinasi, atau menggunakan gold standar ya untuk kasus-kasus tertentu ya, gold standar kita pakai ya. Nah, memilih parameter hasil ini kita ingat ada 4 skala ya. Kalau bisa untuk skala daripada uji klinik berpembanding ini mulai skala ordinal, interval ataupun rasional ya. Jadi dihindari kalau bisa skala nominal. Makanya dalam penelitian uji klinik kita mesti tahu alat yang dipakai ya, menghasilkan apa, menghasilkan skala apa. Kalau nominal adalah nilai yang sifatnya penamaan atau pelabelan dan tidak ada peringkat atau urutan. Misalnya golongan darah, ras, warna kulit, agama. Jadi ini disebut juga variabel dikotomik ya. Sembuh dan tidak sembuh, terkontrol dan tidak kontrol, positif atau negatif ya. Itu yang disebut skala nominal. Selanjutnya adalah skala ordinal. Kalau ini lebih tinggi dari nominal, dia sudah ada peringkat atau urutan. Misal pada tekanan darah, ringan, sedang, dan berat, kadar protein, gula protein misalnya, negatif, positif 1, positif 2, positif 3, dan sebagainya. Skala interval lebih tinggi lagi dari skala ordinal, ya, karena selain ada peringkat, masing-masing nilai mempunyai interval yang dapat diukur. Tetapi yang masalah tidak ada nol absolut, itu interval ya. Misal suhu atau temperatur, misalnya 0 derajat Celcius. Tapi kalau skala rasional sama dengan interval tapi mempunyai nol absolut. Jadi kalau skala interval tidak ada nol absolut, tapi kalau rasional ada nol absolut, misalnya tinggi badan dan berat badan. Ya, jadi itu metode evaluasi yang kita pakai untuk uji klinik obat baik berpembanding ataupun tidak berpembanding. Ya, jadi itu harus kita waspadai. Dan observasi itu hasilnya harus evaluasi itu hasilnya harus objektif dan sahih. Ya, misal hasil ronsen daripada hasil perbaikan klinis misalnya. Kemudian relevan terhadap hasil klinis, dapat diukur secara klinis, kemudian hasil primer dan sekunder selanjutnya itu tergantung peneliti menentukan, itu menjadi hak prerogatif daripada peneliti. Jadi biasanya kalau kita membaca jurnal ditulisnya
primary outcome, secondary outcome ya. Jadi mana yang duluan ya terserah, itu lebih kepada pengalaman daripada peneliti atau fever daripada peneliti ya. Jadi misalnya apakah kita mementingkan penurunan tekanan darah atau penurunan kolesterol pada kasus hiperlipidemia, itu terserah nanti yang penelitinya ataupun nanti tim etik yang menentukan. Itu kira-kira gambaran bagaimana mengevaluasi daripada hasil. Nah, yang tidak kalah penting adalah satu lagi, menilai kepatuhan pasien. Nah, bagaimana cara mengurangi ketidakpatuhan? Inilah yang perlu informed consent ya. Kita jelaskan tujuan, maksud dan pentingnya uji klinik obat, dosis dan cara pemberian sesederhana mungkin, terutama kalau pada orang tua, di mana biasanya orang tua matanya sudah kabur, mungkin pendengarannya sudah kurang, itu akan berbahaya sekali. Jadi jangan sampai kita memberikan banyak obat, ada yang 3 kali sehari, ada yang 4 kali sehari ya, apalagi dalam bentuk obat topikal, obat tetes mata misalnya, ada yang 3 tetes sehari, 3 kali 2 tetes misalnya, itu akan membingungkan sekali, apalagi kalau kemasannya blister atau botolnya mirip. Ya. Jadi kita berikan dalam kemasan blister atau botol kalender terutama untuk waktu yang lama gitu ya. Jadi nanti terutama untuk yang outpatient rawat jalan kita bisa memberikannya dengan jumlah tertentu. Kemudian diberi kartu jadwal makan obat. Bila perlu disediakan petugas makan obat, tapi untuk petugas makan obat kita perlu pikirkan nanti biaya tambahan untuk penelitian itu ya. Jadi harus hati-hati. Selanjutnya, dari setelah menilai kepatuhan pasien, itu adalah mengetahui bagaimana tidak patuh. Ya, kalau ditanya langsung, ya belum tentu semuanya bisa jujur menghitung sisa obat. Ya, nah yang paling baik itu adalah mengukur kadar obat, tapi itu tergantung fasilitas yang kita punya di institusi masing-masing ya. Melalui serum, melalui urin, melalui saliva. Satu lagi kekurangan saya dari rambut ya, terutama misalnya sekarang ini ramai juga penelitian misalnya pemeriksaan nikotin melalui rambut gitu ya. Oke, jadi bagaimana mengetahui ketidakpatuhan ini? Jadi kita mesti tahu marker dari setiap obat itu di mana kita temukan ya. Misalnya kalau alkohol kebanyakan melalui saliva misalnya ya. Urin itu misalnya salah satu tadi saya ngomong, nikotin misalnya, apalagi yang lain gitu ya. Oke. Nah, untuk informed consent ini sudah merupakan suatu kesepakatan bersama melalui deklarasi Helsinki ya. Ya. Jadi catatan tertulis dari responden ya secara sukarela untuk mengikuti uji klinik obat dan sesuai dengan deklarasi Helsinki ya. Jadi kita harus jelaskan informasi tentang uji klinik obat ini, tidak ada kewajiban dan bersifat sukarela, ya sukarela, ya. Dan informasi tentang uji klinik ini juga bersifat confidential atau rahasia. Kemudian biaya yang ditanggung selama penelitian itu oleh peneliti ataupun kalau memang kita dapat sponsor ya. Dan tak lupa yang penting yang lainnya, dia bersifat berlandaskan ilmiah yang kuat ya. Jadi ada 5 kriteria itu dari deklarasi Helsinki yang kita harus penuhi. Selanjutnya masalah prinsip etika. Jadi setiap uji klinik itu tadi kalau kita belajar di depan kemarin tentang studi protokol yang ditetapkan oleh FDA itu harus ada komite etik ya, bertugas untuk mensahkan proposal, turut memonitoring jalannya penelitian ya. Jadi komisi etik juga menentukan biaya kompensasi bila terjadi efek samping atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang lain. Dan yang terpenting dari etik ini adalah keadilan, menghormati individu dan bermanfaat. Ya. Dan deklarasi Helsinki ini sekarang ini sudah juga ditetapkan oleh FDA. Kalau kita ingin melakukan penelitian uji klinik yang besar, itu sewajarnya kalau sebaiknya kita
mendaftarkan itu ke alamat www.clinicaltrial.gov di New York ya, supaya dapat number daripada mereka ya tentang approval dari FDA. Ya, selanjutnya itu kira-kira prinsip etika. Nah, ini interim analysis of clinical trial. Sudah saya jelaskan di kuliah perdana dari uji klinik obat, ada 3 trias WHO tentang jumlah sampel 300, 3.000, dan 30.000. Jadi interim analysis ini any assessment data done during the patient enrollment. Kata kuncinya di sini adalah data depending stopping atau early stopping. Jadi kalau memang sudah berbeda bermakna dalam jumlah kecil, tidak harus diteruskan gitu ya. Kebanyakan kalau sampai separuhnya ya, misalnya kalau kita 300, 150 kita sudah capai, ya sudah bisa stop sebenarnya. Kalau memang dia berbeda bermakna ataupun tidak berbeda bermakna. Itu yang disebut interim analysis ya. Selanjutnya, nah yang menentukan ini adalah nanti komisi etik lagi ya. Ya. Jadi yang terpenting daripada interim analysis ini adalah kita tidak perlu menghabiskan uang lebih banyak lagi kalau memang sudah cukup buktinya gitu ya. Jadi you don't want to spend extra money if you already have enough evidence. Jadi kalau memang sudah hasilnya berbeda bermakna ataupun tidak berbeda bermakna, kenapa diteruskan ya? Daripada menghambur-hamburkan uang. Itu kira-kira pengertiannya secara awam begitu. Ya. Nah, ini ada beberapa kondisi atau keadaan yang bisa kita lakukan, yang biasa dilakukan untuk interim analysis. Ya. Salah satunya adalah pengobatan sudah convincingly different, tidak berbeda, kemudian adanya efek samping yang tidak ditolerir atau toksisitas, akumulasi yang lambat, dan the trial is no longer sufficient, kemudian secara etika kurang etis, ya, kemudian pure execution compromise, dan distraught fraud atau misconduct ini juga paling berbahaya. Jadi makanya tim monitoring sangat concern terhadap pelaksanaan daripada protokol atau proposal dari penelitian uji klinik ini, ya. Jadi itu kira-kira gambaran daripada yang bisa saya sampaikan, ya. Dan terakhir, sebelum kita menentukan uji klinik, menentukan judul dalam proposal kita atau penelitian kita, ada 6 hal yang kita harus pertimbangkan gitu ya. Pertama adalah masalah etika ya. Jadi kalau kita tahu bahwa obat itu menimbulkan efek teratogenik, itu kita tidak boleh lakukan ya. Jumlah kasus, prevalensi penyakit itu sangat berpengaruh ya. Jadi pada uji klinik kalau memang jumlah kasusnya sedikit atau prevalensinya kecil, kita tidak boleh melakukannya dalam bentuk paralel tapi dalam bentuk crossover atau silang ya, bentuk silang ya. Adakah tindakan misal untuk mengevaluasi hasil dengan menggunakan endoskopi, ini juga akan menyebabkan meningkatnya drop out ya. Yang keempat adalah masalah sarana dan prasarana, apakah fasilitas laboratorium kita di institusi kita itu lengkap ya. Kadang-kadang termasuk juga reagensia ya, terutama kalau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan molekuler. Apakah reagensia tersedia di tempat kita ataukah kita harus terpaksa mesan, dan apakah kita juga punya expert untuk membaca hasilnya ya. Jangan sampai nanti gara-gara pemeriksaan itu semuanya harus dikirim keluar ya, apalagi sampai ke luar negeri, itu akan berbahaya sekali, akan menambah biaya yang luar biasa ya. Kemudian waktu, ini kadang-kadang dianggap sepele, terutama kaitannya dengan endemisitas. Kita tahu
daerah tertentu atau provinsi tertentu berkaitan dengan endemisitas, misalnya malaria ya, atau segala macam. Nah, jangan sampai lolosnya proposal pas sudah lewat masa endemis ya, itu akan sia-sia, kita harus terpaksa menunggu masa endemisitasnya gitu ya. Kemudian preparat ini juga berperan penting dalam uji klinik. Jadi mesti diingat bahwa obat itu sekarang ini berkaitan juga dengan teknologi ya. Jadi ada preparat control release, slow release ya, atau obat-obat yang menggunakan alat misalnya turbohaler, meterdose inhaler. Nah, kalau kita memilih uji klinik obat dalam bentuk double blind, itu akan bermasalah untuk pembuatan placebo-nya ya. Belum tentu perusahaan farmasi itu bersedia untuk membuat placebo-nya, ataupun kalau mereka bersedia memerlukan waktu ya. Misalnya juga obat-obat yang diberikan secara supostoria ya, itu pasti memerlukan waktu untuk membuat placebo dalam bentuk supostoria. Dan terakhir, seperti biasa adalah dana gitu ya. Jadi dana, jadi kalau sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa di PPDS ini harus hati-hati ya. Kalau bisa ikut penelitian pembimbingnya itu lebih bagus, jadi lebih ringan gitu ya. Atau biaya-biaya yang bisa di cover yang menggunakan obat-obat BPJS mungkin, saya nggak tahu ya, tapi mungkin bisa di cover dari situ yang memang pengobatannya melalui BPJS gitu ya. Jadi itu kira-kira gambaran daripada uji klinik obat secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton. Itu berpembanding ataupun itu tidak. Jangan lupa jadi subscribe dan share.